merah, kudeta Soekarno, dan kebohongan sejarah. Soekarno bekerja mati-matian mendirikan bangsa Indonesia, dan Soeharto yang bekerja mati-matian untuk memberikan bangsa ini kepada asing. Soekarno yang memerdekakan, Soeharto yang menumbangkannya lagi. Agar rakyat tahu siapa yang licik, kejam, dan bengis, Soeharto ataukah PKI dan Soekarno. Memfitnah PKI dan Soekarno dengan isu-isu PKI yang berbuat kejahatan untuk menjatuhkan PKI dan Soekarno. Padahal dirinya sendiri yang melakukan banyak pembantaian lewat tangan-tangan dinginnya. Coba ungkap siapa dalang di balik semua ini. Kerusuhan Dom Aceh, kerusuhan Talang Sari, pembantaian pada tragedi Tanjung Priok, kerusuhan dan pembantaian yang disebut tragedi Gedung Ombo, Ninja, se-Jawa, kerusuhan serta penculikan Mei 1998. Tragedi Gedung Ombo, Ninja, adalah di mana peristiwa kiai, santri, dan ulama NU diteror, diculik, dan dibantai oleh kawanan yang menamakan dirinya pasukan ninja, dan ini di zaman Soeharto. Bahkan PKI pun sudah tidak ada di zaman ini. Jadi kalau ada yang berpikir mungkin hanya PKI yang benci NU, Nahdlatul Ulama, maka cari sejarah Gedung Ombo dulu biar kalian tahu bahwa zaman Soeharto itu lebih kecil dan PKI. Dalam sejarah memang paham komunisme ada untuk yang pertama kalinya saat Soekarno memerintah. Paham ini dibawa oleh kabinet di partai yang didukung oleh Soekarno dari Uni Soviet untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, tidak menjadi jongos asing. Soekarno ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang memproduksi kebutuhan warganya secara mandiri dan tidak perlu impor apapun dari negara luar. Itulah tujuan dibawanya paham-paham komunis ke Indonesia. Komentar dari A misalnya, setelah pemberontakan PKI, Bung Karno tumbang, digantikan Soeharto, dan Freeport serta konco-konconya pun mulai masuk Indonesia. Sekarang pemerintah ambil alih 51% saham Freeport, mewajibkan pembuatan smelter agar transparan kekayaan yang digali oleh mereka. Maka di situ isu PKI mulai ramai. Ada yang tahu apa hubungan antara PKI dan Freeport serta konco-konconya? Jujur saja, ini tidak bisa dinalar. PKI dan Soekarno hanya korban dari CIA yang ingin kuasai Indonesia melalui tangan Soeharto. Itulah sebabnya PKI dan Soekarno difitnah mati-matian. Rakyat yang saat itu masih bodoh dicekoi bahwa negara komunis nanti akan menyengsarakan rakyat melebihi derita saat dijajah. Itulah yang membuat masyarakat saat itu menjadi takut dan anti PKI maupun Soekarno. Soekarno dituduh akan menyengsarakan rakyat, padahal yang ingin dilakukan Soekarno adalah ingin membuat Indonesia negara yang berswasembada apapun kebutuhan rakyatnya. Ingin menjadikan Indonesia menjadi negara yang mandiri, tanpa campur tangan asing dan tanpa produk-produk asing di dalamnya. Tapi Soeharto memporak-porandakan semua rencana Soekarno. Soeharto dibantu CIA mengembangkan PKI dan Soekarno agar pintu ekspor Amerika dan negara manapun yang dulu di stop oleh Soekarno agar dibuka kembali selebar-lebarnya untuk asing. Alhasil, lihatlah, mulai kita membuka mata di pagi hari sampai kita memejamkan mata di malam hari. Produk-produk yang kita butuhkan, yang kita pakai, semua buatan luar termasuk Barat, yaitu Amerika dan Israel. Tidak hanya itu, di Papua, di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, perusahaan-perusahaan, perkantoran-perkantoran,
perkantoran pabrik lebih banyak dikuasai asing, khususnya Barat. Karena inilah tujuan mereka menumbangkan PKI dan Soekarno untuk menguasai Indonesia, untuk mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia, dan menjadikan Indonesia sebagai pembeli, konsumen, hingga tidak bisa bersuasembada dan bersuadaya sendiri. Soekarno hanya ingin menutup celah agar Indonesia tidak dimanfaatkan asing. Dulu PKI di negeri kita adalah partai terbesar ketiga di dunia. Seiring berjayanya Indonesia di tangan Soekarno, setelah Uni Soviet dan Cina, Soekarno tidak ingin Indonesia dijajah kembali atau ekonomi Indonesia dikuasai dan dikendalikan asing. Tapi Soeharto yang menghancurkan semua itu. Sekarang inilah hasilnya. Lebih dari 250 juta rakyat Indonesia telah bergantung kepada produk asing. Dan kita juga bisa melihat alam kita sudah porak-poranda. Dan bahkan kita sebagai rakyat Indonesia sendiri tidak bisa mengolahnya maupun menikmati hasil bumi kita dari negeri kita sendiri. Semua sudah diangkut oleh asing ke negara mereka. Dan inilah yang ditakuti oleh Soekarno. Sudah terjadi, Jenderal. Mari kita renungkan sejenak. Apakah benar Indonesia saat ini sudah merdeka 100%? Benarkah sudah merdeka tanpa campur tangan asing untuk mengolah negerinya sendiri? Benarkah? Tentu Anda sendiri yang bisa menjawabnya. Sejarah pengkhianatan yang diketahui saat itu hingga kini terkenal dengan sebutan pengkhianatan G30S PKI. Padahal dalam kenyataannya, semua juga belum terungkap. Soeharto sendirilah yang mengatakan kepada rakyatnya bahwa PKI pelaku dari semua itu. Mana bisa seperti itu? Membuat statement sendiri untuk menggiring opini masyarakat agar ikut menyalahkan dan membenci PKI. Padahal, sudah bukan rahasia lagi bahwa tanggal 30 September itu adalah hari di mana pembantian terhadap 7 jenderal yang dilakukan oleh Tentara Angkatan Darat Cakrawirawa. Sedangkan PKI sendiri saat itu memang dalam keadaan bersaing dengan kekuatan Tentara Angkatan Darat. G30S diyakini dari berbagai sumber adalah Soeharto membuat gerakan yang dilakukan oleh pasukannya untuk menyerang para jenderalnya sendiri atas nama PKI. Di sini mulai memfitnah PKI. Lalu setelah para jenderal tertangkap dan dibunuh, Soeharto muncul sebagai pahlawan dalam membasmi PKI dan pengikut-pengikutnya yang telah difitnahnya dengan alasan PKI membantai para jenderal dan yang katanya PKI mengkhianati negara. Dan setelah Soeharto mengumpulkan banyak preman dan mendirikan sebuah organisasi yang bernama Pemuda Pancasila. Organisasi ini dibentuk yang berfungsi sebagai, katanya, melindungi Pancasila yang akan ditumbangkan oleh PKI. Padahal dalam kenyataannya justru organisasi Pemuda Pancasila inilah yang menjadi jagal-jagal pemenggal kepala PKI, membantai buruh dan tani yang katanya simpatisan PKI, sampai Tionghoa yang dinilai akan menyebarkan paham komunisme lagi di Indonesia dan memberi kesan kepada dunia bahwa Indonesia saat itu benci komunisme dan benci Blok Timur. Dan hari demi hari mencekam Pemuda Pancasila bersama dengan warga sipil yang didakangi oleh ABRI saat itu melakukan pembersihan PKI di seluruh Indonesia. Jadi bisa disimpulkan, peristiwa malam itu bukanlah pengkhianatan gerakan 30 September oleh PKI, namun pengkhianatan gerakan 30 September oleh Soeharto dan Tentara Angkatan Darat kepada Presiden Soekarno dan negara Indonesia. Namun Soeharto menyalahkan PKI atas semua tragedi itu. Bahkan tak sampai di situ saja, Soeharto juga membuat gerakan lain yang mengadu domba banyak ulama NU dan masih menuduh PKI pelakunya hingga membuat NU dan PKI saling bantai. Disinilah Tentara Angkatan Darat telah mensenjatai Muslim di Jawa Timur. Tak sedikit korban di kedua belah pihak. Padahal NU dan PKI sama-sama benteng yang kuat di lini kanan dan kiri Soekarno, namun berhasil diadu domba oleh CIA dan Soeharto.
dari adu domba NU dan PKI oleh Tentara Angkatan Darat ini juga menimbulkan pembantaian lain, yaitu pembantaian etnis Tionghoa yang jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 500.000 jiwa. Dan tragedi adu domba yang menimbulkan saling bantai ini, jumlah korban keseluruhan dari NU, PKI, simpatisan PKI, dan Tionghoa jumlahnya sekitar 2,5 hingga 3 juta jiwa. Dan mudah saja melengsarkan Soekarno. Dengan kondisi negara yang demikian kacaunya, Soekarno sendiri sudah tidak bisa membendung perang saudara itu, sehingga Soeharto berhasil menguasai Indonesia. Hanya jarak beberapa minggu setelah kejadian pembantaian 7 jenderal, Soeharto memaksa Presiden Soekarno menandatangani surat perintah 11 Maret yang isinya belum diketahui karena Super Semar hilang tanpa jejak. Yang jelas, setelah penandatanganan tersebut, Soeharto menjadi presiden dan Bung Karno malah ditawan oleh Soeharto karena dianggap telah melindungi PKI. Padahal dari ketiga-tiganya itu hanyalah korban, yaitu Nahdlatul Ulama, PKI, dan Soekarno. Korban dari kebiadaban CIA dan Soeharto yang haus kekuasaan. Akhirnya, Soekarno meninggal sebagai pesakitan dalam status tahanan. Miris. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura Pagar Lambe Sundel.